Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas wa ballagha ma qaumahu ma anzala lahu minal wahyi wa ma tawassa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi bu'itha 'anil waswas wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladhi nad'u bihi tanaffas. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal ghad'aini wa ghalabatir rijal. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an bi'arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Rajab 1446 Hijriah, kita masih diberikan Allah kemudahan-kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kelak nanti di akhirat kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, terhindar dari nerakanya Allah, sebenarnya bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita laksanakan adalah cara untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Maka teruslah beramal ibadah, beramal salih, apapun yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuanmu, seoptimal kemampuan yang kau miliki, semaksimal yang apa yang bisa kau lakukan dalam amal itu. Maka insyaallah ketika kita bermujahadah dengan amalan kita, bersabar untuk melaksanakannya, kita nanti mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, syukur ini juga merupakan suatu perasaan yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Karena ternyata kita sering mendengar kata sabar. Sabar itu ternyata masih peringkat ketiga. Peringkat keduanya itu ridho.
Dan puncak dari semua itu adalah syukur. Kalau kita masih dalam tahap sabar, berarti kita masih menganggap masih ada yang namanya musibah, masih menganggap yang namanya ujian. Ridha juga begitu, walaupun ridha itu setingkat lebih tinggi dari sabar. Tapi yang paling tinggi dari semua itu adalah syukur. Yang namanya syukur sudah tidak merasakan yang namanya musibah lagi. Walaupun dalam pandangan manusia dia lagi kena musibah. Orang syukur itu tidak menganggap ada musibah dalam kehidupannya. Kalau orang zaman dulu, salafus saleh zaman dulu itu punya prinsip. Ketika dia mendapatkan rezeki, ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia nikmati rezeki itu, dia nikmati nikmat itu dengan penuh kesyukuran. Tetapi ketika mungkin dia mendapatkan yang namanya musibah, menurut pandangan manusia dia tidak merasakan itu musibah, tetap itu dia rasakan adalah nikmat. Kenapa? Karena di balik yang namanya musibah itu pasti ada nikmat. Makanya dia tetap bersyukur. Misal dia sakit itu nikmat. Malah justru orang zaman dulu, sahabat dulu, ketika dia beberapa bulan tidak sakit, itu minta sakit kepada Allah. Saking ingin mendapat nikmat sakit. Kenapa kok bisa? Karena di balik sakit dia percaya dengan sabdanya Rasul, dia sedang diampuni oleh Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Ini bukan berarti kita nyari penyakit, Pak, ya, bukan. Tapi ini maksudnya ya, sahabat dulu itu sangat menginginkan dalam kehidupannya itu selalu nikmat. Walaupun pandangan orang biasa dia dapat musibah. Ya. Belum lagi kalau kita telusuri lagi, ujian yang paling tinggi dalam kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Nabi itu ujiannya paling tinggi. Ya, makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam sebuah athar, dalam sebuah riwayat, sesungguhnya orang yang paling tinggi ujiannya itu adalah para nabi. Kita bisa telusuri dari mulai nabi zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang nggak diuji. Ya, Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa dan seterusnya. Terus Nabi Nuh, terus kalau kita telusuri banyak sekali ujian-ujian, dan ujiannya bukan ujian yang diomongin orang, yang enggak, ujiannya berat. Ya. Dan lagi kalau kita lihat ujian Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dibuang oleh saudaranya ke sumur gitu kan. Di kita nggak ada yang dibuang sama saudaranya ke sumur, tapi apa? Akhirnya masih tetap dimaafin sama Nabi Yusuf alaihi salam. Luar biasa. Belum lagi kalau kita melihat riwayatnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah ujiannya luar biasa. Dari mulai lahir sudah diuji, Pak. Sudah tidak ada ayah lagi. Begitu beranjak masih kanak-kanak sudah mulai tinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya, terus diuji lagi, diuji terus, saking beratnya luar biasa. Maka dari itu kita mulai belajar, Pak. Belajar untuk bersyukur. Dan syukur itu bukan hanya nikmat kesenangan saja, tetapi ternyata ketika kita mendapatkan yang namanya kesedihan, tetap kita syukur. Karena di balik kesedihan, di balik yang namanya musibah menurut pandangan orang, itu Allah titipkan keutamaan di dalamnya ketika kita bisa melewatinya dengan penuh syukur kepada Allah. Sakit, wah alhamdulillah sakit. Kenapa? Saya lagi digugurkan dosanya oleh Allah. Lapar, alhamdulillah. Makanya kita nikmat makan karena lapar, ya. Kita nikmat minum karena ada haus. Kita nikmat istirahat karena kita lelah. Coba kalau kita ini terus, jadi nggak ada kita bisa menikmati makan kenyang gitu kan. Kalau kita udah kenyang terus ya nggak makan gitu ya. Maka dari itu kita belajar untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur ini adalah puncak dari sabar, puncak dari ridho. Bahkan dalam sebuah ayat yang khusus
La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan ditambah keberkahan dalam nikmat itu. Ya. Jadi maksudnya melewati apapun itu tenang gitu kehidupannya itu. Jadi bukan jumlahnya yang ditambah oleh Allah, tapi keberkahannya. Keberkahan dalam kehidupan itu yang kita harapkan. Karena begitu banyak orang yang memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak berkah, ya akhirnya dia tidak bisa menikmati hartanya itu. Sekalipun dia bisa nikmati, tapi nikmati dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah dan seterusnya. Maka syukur ini sangat penting sekali kita selalu ada dalam hati-hati kita. Selalu mencari nikmat. Kalau dapat nikmat kita syukur, wajar. Kalau kita dapat musibah tetap syukur, itu yang hebat. Hadirin rahimakumullah, kita juga tidak lupa bersalawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Sebetulnya tidak perlu lagi kita mencari-cari suri tauladan lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah sudah berikan contoh terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Dari bangun tidur saja sudah diajarkan kita untuk bangun malam, ya. Bangun di sepertiga malam. Kalau misalnya kita belum kuat, kita bisa bangun sekitar setengah jam sebelum azan subuh. Masih ada waktu untuk tahajud 2 rakaat, ya, tutup dengan witir 1 rakaat. Kalau misalnya belum bisa juga, paling minimal jangan ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid. Terus, itu Rasulullah semua nyantumkan itu. Belum lagi kalau kita baca doanya dan seterusnya. Setelah kita sholat subuh berjamaah, ada taklim seperti ini, ya, silaturahim dan seterusnya. Nah, itu semua dicontohkan oleh Rasulullah. Belum lagi nanti kita ketika di keluarga, di masyarakat, ya, mungkin kita sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai pekerja, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka selain kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau SAW, kita berusaha sedikit demi sedikit mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan beliau SAW. Kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau SAW dengan asbab kita selalu bermujahadah untuk mengikuti apa yang beliau sunnahkan dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kajian pada saat ini, pada hari ini di pekan kedua, Pak, ya, bagaimana kita sudah rapatkan waktu itu, kita akan laksanakan di pekan kedua dan pekan keempat. Jadi kita akan mengisi di pekan kedua, insyaallah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat, membahas tentang rukun kematian, Pak. Rukun kematian. Ya, sebelumnya kita juga ingat kita ini sekarang berada di bulan Rajab, Pak, ya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya kita amal soleh yang kita lakukan, ya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dasarnya? Ya, dari kitab tafsir Ibnu Abi Hatim ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, faj'alahunna huruman wa azzama hurumatihinna wa ja'ala ad-dhanba fihinna a'zam wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tadi, Pak, ya. Bulan-bulan haram ini ada 4, mungkin kita sudah tahu semua. 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut ini Al-Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang terpisahnya Rajab. Nah, kita ini sekarang Rajab. Dan Rajab ini masuk bulan haram. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram, membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar,
dan menjadikan amalan soleh dan pahala juga lebih besar. Jadi di bulan lain kita tetap beramal soleh, tapi di bulan haram seperti ini tambah lagi porsi amal soleh kita. Kenapa? Kan di dalamnya ya, dilipat gandakan amal ibadah kita pahalanya. Maka kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga bulan Rajab ini tidak hanya bulan haram, ya bulan mulia, bukan hanya itu saja. Tetapi bulan Rajab ini ternyata bulan persiapan menuju Ramadan. Ya. Bagaimana nasihat ulama kita yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala, itu beliau menyatakan Rajab syahruz zar'i wa syahru sya'ban syahru saqiz zar'i wa syahru Ramadan syahru hasaduz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil dari tanaman. Maksudnya Rajab dan Sya'ban ini persiapan, ya. Kita tanam kebaikan mulai bulan Rajab ini. Makanya tarhib Ramadan, ya, menyambut Ramadan itu bukan di Sya'ban, tetapi di bulan Rajab ini sebenarnya. Mulai sudah kita latih diri kita untuk istiqomah membaca Quran, bangun malam, ya, berjamaah, witir dan seterusnya. Sehingga kita nanti ketika Ramadan nggak kaget gitu, karena sudah biasa. Ya, mungkin kalau kita rutinkan puasa sunnah, ya Pak, Senin Kamis, atau mungkin kalau belum bisa di pertengahan bulan aja Ayyamul Bid 3 hari, ya. Atau lebih bagusnya lagi puasa Daud kan gitu. Jadi ya lihat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seoptimal kemampuan kalian. Apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, potensi yang bisa kita mujahadahkan dalam amal soleh kita, lakukan. Ya, kita mampunya salat berjamaah, jamaah terus. Kita mampunya, mungkin kita dititipkan harta yang banyak, bersedekah, berinfak, apa yang kita dimanfaatkan, terus lakukan. Karena Allah itu kan menitipkan kepada sahabat itu beda-beda. Abu Bakar As-Siddiq dititipkan hati yang lembut, dia gunakan kelembutan hatinya untuk berdakwah. Umar bin Khattab dikarenakan ketegasan, keberanian yang hebat, dia gunakan keberanian untuk ibadah kepada Allah. Utsman bin Affan diberikan potensi harta, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, walaupun dia hartanya mungkin berbeda dengan sahabat yang lain, tetapi dia babul ilmi, ya, ilmunya banyak. Ali bin Abi Thalib, dia gunakan ilmunya untuk dakwah. Jadi apapun potensi kita miliki, kita gunakan untuk beribadah, beramal saleh, apapun itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, jadi tambah porsi kita di bulan Rajab ini untuk banyak ibadah. Nanti Sya'ban itu turfa'ul amal, Pak, ya. Bulan yang diangkatnya amal soleh kita. Makanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu nanti dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah menyampaikan bahwa Rasulullah itu banyak berpuasa nanti di Sya'ban itu. Ya, itu di Sya'ban mulai banyak berpuasa. Tidak 30 hari, tapi dia paling banyak puasa itu di antara 12 bulan itu di Sya'ban. Kalau Ramadan pasti 30 hari, Pak, ya, 29 30. Hadirin rahimakumullah, baik kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang rukun kematian. Rukun kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastilah akan menghadapi yang namanya kematian. Siapapun, apapun dan siapapun, ya. Tumbuhan itu bernyawa, dia pasti akan mati. Hewan bernyawa, dia mati. Manusia akan wafat, ya. Siapapun yang bernyawa pasti akan wafat. Dalam Quran surah Al-A'raf juga itu ada surat 34 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu harus datang, maka tidak bisa, ya, akhirkan atau diawalkan. Maka dalam kematian ini, ya,
kita perlu adanya saling bantu, Pak. Makanya ada yang namanya rukun kematian. Rukun kematian ini hanya ada di Indonesia, Pak ya. Indonesia, di Arab Saudi tentu ada ini rukun kematian. Indonesia ini luar biasa, banyak inovasi-inovasi, inspirasi orang-orang tua kita dulu itu buat rukun kematian, ya bisa aja. Jadi kalau kita mendengar rukun kematian, kira-kira apa yang muncul di benak kita, Pak? Pertama kali yang muncul di benak kita, rukun kematian itu. Ya, pastinya kita banyak pandangan, Pak ya, banyak pandangan tentang rukun kematian. Tapi sebenarnya, Pak, kalau kita perlu luruskan, pengertian dari rukun kematian itu adalah suatu sarana, ya, atau suatu cara, ya, agar ketika ada orang di sekitar daerah itu terkena musibah kematian, ya, orang sekitarnya itu rukun dan saling bantu sebenarnya. Ini rukun dan saling bantu. Jadi patokannya bukan dia masuk anggota rukun kematian atau tidak sebenarnya, bukan patokan itu. Ya. Kalau dia masuk anggota rukun kematian, maka dia wajar diurusi secara full, ya, langsung otomatis tanpa banyak, ya, tanya sana sini. Ketika ada kabar dia meninggal langsung, gitu, karena dia masuk rukun kematian, wajar langsung. Tapi ketika yang musibah kematian itu kebetulan, ya, adalah orang yang mungkin tidak ikut anggota, dikarenakan mungkin dia bukan warga di daerah itu, ya, misalnya dia rantauan gitu, ya, dia ngekos atau dia pendatang, ya. Jadi bukan berarti tidak diurusi, ya, ketika dia terkena musibah kematian, tetapi kita tawarkan kepada ahlul musibah itu yang bersangkutan, ya, keluarga yang ditinggalkan itu, untuk kita berikan bantuan. Maka dari itu sebaiknya di rukun kematian itu ada dana bantuan yang mungkin nanti di luar anggota dia harus kita bantu. Ya, karena kalau kita tidak membantu ketika ada, wah dia bukan anggota rukun kematian, ya nggak usahlah kita ini. Nah ini salah, sangat salah. Kenapa? Karena mengurusi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu orang sudah mengurusi dia, ya, di dalam masyarakat itu, maka yang lain nggak dapat dosa dia. Tapi kalau dibiarin, ya, sampai keluarganya kesusahan untuk mengurusi jenazah, maka itu bisa dosa satu kampung, ya, satu kampung bisa dosa. Bukan warga sini lah, biarin aja. Atau mungkin agama lain, Pak, agama lain sekalipun. Itu justru kita ini, makanya di sini luar biasa, Pak. Saya sangat luar biasa di sini ketika ada musibah kematian, saya melihat share di grup dan seterusnya, itu sangat guyup sekali, Pak, di sini. Waktu itu saya juga melihat kadang-kadang ada ibu-ibu, Pak, yang bawa makanan ke tempat yang ahlul musibah untuk membantu dan seterusnya, luar biasa. Ya, nggak diragukan kalau di daerah sini, Pak, ya. Tapi ini mungkin sedikit aja untuk menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi rukun kematian ini selain menjadi solusi bagi anggota, ya, tetapi juga menjadi solusi untuk siapapun yang terkena musibah di daerah itu, ya, seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, ya, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam ismi wal 'udwan, perbuatan dosa dan kemaksiatan, kejahatan. Jadi kita ini dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Siapa yang kita tolong tidak pandang siapa dia, tidak pandang, karena tidak diucapkan tidak dijelaskan di Al-Maidah ini, tolonglah saudara muslimmu saja. Nah, tidak, siapapun, ya, siapapun di dunia ini yang butuh bantuan kita, ketika kita punya kemampuan untuk membantunya, kita wajib untuk menolongnya. Ya.
apapun itu. Paling minimal nolong doa itu sudah nolong juga Pak. Ya itu doa nolong juga. Tapi ada mungkin bisa kita lakukan. Dan kita harus yang paling minimal doa, yang paling hebat lagi kita datang ke lapangan, kita berusaha untuk bisa memandikannya, mengurusinya, mengarahkannya bagaimana untuk mengapaninya. Ya makanya sangat luar biasa sebenarnya bagi para pengurus di rukun kematian itu, pahalanya sangat besar sekali Pak. Kenapa? Jangankan yang mengurusi Pak, kita yang hadir bertakziah ya, dimulai dari memandikan ya, mengapani, menyolatkan hingga menguburkan, itu dalam sebuah riwayat pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Allahu Akbar. Gunung Uhud. Banyak benar Pak ya, luar biasa itu. Itu baru yang hadir untuk ikut partisipasi. Bagaimana kalau yang pengurus RKM-nya itu yang hebat luar biasa. Makanya jarang sekali ya kita temukan RKM itu ya, itu keikhlasannya itu tinggi sekali Pak ya, luar biasa. Dimulai dari memandikan sampai menguburkan itu pasti ya, namanya rukun kematian itu selalu siap siaga. Ya. Dan juga, tapi kalau kita takziah sebaiknya ya kita jangan ngobrol saja, tapi kita bantulah apa yang bisa kita bantu, perlengkapan dan seterusnya ya, terpal, taruhnya, baca yasinnya minimal. Kita masuk ke dalam ruangan itu, kita lihat jenazah, ada doanya Pak, membuka misalnya kita ada jenazah, kita buka wajahnya itu ya, kita ada doanya di doa ya, kita doakan misalnya Allahumma ighfir lahu, kalau dia laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'afwan, kita doa ya Allah ampunilah beliau ya. Sekalian kita nasihat untuk diri kita sebenarnya, karena sewaktu-waktu kita pasti seperti itu juga. Ini kita doakan ya, kita doakan. Nah, kita tutup lagi, boleh, itu bisa kita lakukan. Kemudian ya, Islam ini sebenarnya menunjukkan bahwa rahmatan lil alamin. Ya, dengan adanya tindakan rukun kematian seperti ini, kita mengamalkan yang namanya perintah dari Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah itu tidak mengutus Rasulullah, tidak menghadirkan Islam dalam kehidupan kita ini kecuali untuk rahmat seluruh alam, kasih sayang untuk seluruh alam. Ya. Kalau di sini mohon izin Pak, kalau yang ketika ada musibah kematian yang memandikan sudah ditetapkan Pak ya, memandikan, kemudian yang mengafani, menyolatkan, menguburkan sudah ada ini Pak ya, petugasnya Pak ya, sudah ada Pak ya, sudah ditetapkan. Nah ini harus ditetapkan Pak, karena waktu itu pernah saya dengar cerita di daerah mana itu saya lupa, daerah Sukarame kalau nggak salah. Ya memang perumahan Pak, memang perumahan. Jadi di situ itu nggak ada Pak, nggak ada yang bisa mengurus jenazah. Jadi keluarganya itu juga nggak ngomong ke tetangga sebelah kanan kirinya, karena emang nggak bisa gitu, karena perumahan itu kan ya nggak seguyup kita ini Pak ya, itu sulit sekali dengan perumahan. Jadi dia nelpon saudaranya di Teluk sana, dia nunggu itu nyampe, ya Allah gitu. Begitu nyampe belum diapa-apain jenazahnya itu, jadi hanya bisa nangis saja anak itu. Nah, begitu ditanya udah ngomong sama kanan kiri belum nggak ngomong sama siapa-siapa. Nah ini kita betul-betul, karena dia mungkin takut atau kayak mana kan, tapi ternyata di situ rukun kematiannya. Maka ini perlu kita ada pelatihan sebenarnya Pak, ada pelatihan bagi kita yang standby di sini ya. Kalau di sini mungkin jangan hanya 1 orang atau 2 orang, kalau bisa lebih dari itu. Jadi ketika berhalangan ya kita sudah siap gitu. Jadi mungkin kita yang standby kita latihan, mungkin kita bisa nanti kita jadikan satu khusus Pak ya, waktu khusus untuk kita membahas ini, pemulasaraan jenazah ini, dimulai dari memandikan ya, mengafani, menguburkan sampai ke menyolatkan sampai menguburkan ya. Jadi ini perlu kita tetapkan, perlu kita kuatkan, karena Islam ini agama amal Pak. Islam ini agama amal. Apa yang bisa kita amalkan di dalam Islam ini harus kita amalkan.
Ya, tidak hanya kita dalam Islam ini secara teori saja, tapi kita harus beramal dalam Islam ini, sehingga Islam ini bisa sampai ke Indonesia. Ini kan amal dari Rasul kita, amal dari para sahabat kita, amal dari para ulama kita, hingga sampai ke Indonesia ini. Kalau misalnya tidak ada perlakuan apa-apa, mungkin tidak. Jadi semua itu pasti izin dari Allah, tetapi kita harus beramal di dalamnya. Oleh karena itu maka kita saling bantu. Agama Islam ini adalah agama yang mementingkan hablum minan nas juga secara horizontal. Secara vertikal kita pasti harus banyak ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, ya, melakukan kedekatan kita, taqarrub ilallah, zikir. Tetapi secara horizontal juga kita harus lebih peduli lagi, lebih kita tingkatkan lagi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada juga yang namanya iuran rukun kematian, Pak ya. Iuran rukun kematian. Itu sebenarnya mengantisipasi, ya, kalau yang meninggal dunia itu orang yang tidak mampu sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai ahlul musibah itu pakai yang lain-lain, ya, minjam kemana-mana dan seterusnya. Jadi pakai saja uang rukun kematian itu. Sekalipun orang itu mungkin tidak terdaftar di anggota rukun kematian. Jadi kita tanyakan dulu ahlul musibah itu, ya. Kita tanyakan dulu, kita tahu kalau dia bukan anggota rukun kematian, Pak ya. Kita harus tanyakan dulu. Jadi jangan kita biarkan dia untuk mencari sendiri. Kita harus betul-betul bertindak di situ. Ya, bertindak. Karena simpanan yang ada di kas rukun kematian itu harus kita jalankan. Ya, dan tidak hanya diperuntukkan untuk anggota saja. Ya. Tapi yang anggota ya langsung kita. Makanya apabila ada penagihan rukun kematian, ya, itu sebaiknya kita tidak usah berpikir panjang, langsung setor aja kita. Langsung nyetor, ya. Kadang-kadang kasihan yang udah keliling, ya Pak, yang udah keliling, ya capek, ya. Bukannya nyetor malah diprotes, ya. Saya ini nyetor terus, tapi kok nggak pernah dapat giliran gitu. Jadi kalau nggak dapat giliran itu kan udah kehendaknya Allah, Pak ya. Ya kita nggak dapat giliran, ya kita nyetor terus rukun kematian, tapi nggak pernah dapat giliran. Ya itu berarti belum giliran kita itu, belum giliran kita. Nggak usah kita minta giliran juga gitu. Makanya kalau kita ada nyetor penagihan itu segera. Gak usah berpikir. Kadang-kadang per bulannya juga nggak mahal, Pak ya. Kalau di sini berapa per bulan? 10.000, Pak ya. 10.000 itu 1 kakak, Pak ya. Tercover di 10.000 itu 1 kakak. Apa per orang? Per kakak, Pak ya. Nah itu alangkah ringannya, Pak. Di tempat yang lain itu dihitung per anggota keluarga ada itu, Pak. Di sini alangkah ringannya, per bulan 10.000 dan itu per kakak pula. Itu lihat kepala keluarganya aja kan. Ya kalau kepala keluarganya misalnya anggotanya ada 5 atau 6, 10.000 itu tercover kan. Itu luar biasa, sangat ringan sekali. Di tempat yang lain itu belum tentu seperti ada yang kamu akan satu keluarga berapa orang? 5 orang. Nah per orang 5.000 dikali 25.000. Kalau di sini 10.000 semua, enggak ngelihat ini anggota keluarga, Pak ya. Enak benar berarti. Lebih ringan berarti. Jadi kalau misalnya ini bisa langsung kita setahun langsung 20.000 nggak apa-apa. Setahun itu kita nggak ada yang meninggal, ya alhamdulillah gitu. Bukan kita mengharapkan giliran itu kan. Berarti uang kita gunakan untuk sedekah tadi, sedekah untuk orang yang mungkin mendapat musibah kematian. Jadi inilah ya gunanya rukun kematian, untuk mengantisipasi orang yang tidak mampu. Tambah lagi kalau di Indonesia ini Pak ada sistem sumbangan, Pak ya, ada sistem sumbangan. Inilah hebatnya orang Indonesia. Kalau ada yang meninggal ya sengaja betul ada baskom pakai taplak meja, Pak ya. Tren orang Indonesia ini bagus, sangat bagus sekali, Pak. Di Arab Saudi belum tentu ada hal seperti itu. Di Arab Saudi sekalipun belum tentu ada hal seperti itu. Apalagi dulu Pak, ketika saya KKN di Pekon Madaraya, Desa Madaraya di Kecamatan Pagelaran,
Kabupaten Pringsewu itu belum ada listrik Pak di situ dulu pas saya KKN itu. Wah, kalau ada yang meninggal itu Pak, ya, pakai bawa baskom, isi beras, isi mie kuning, ya, nenteng ayam kampung. Luar biasa, itu luar biasa. Jadi kaget saya di sana tuh, alangkah solidnya mereka itu. Jadi nggak mikir lagi, dia kan udah dapat bantuan dari rukun kematian, nggak mikir di sana lagi, tetap Pak awak gitu, luar biasa ini. Tapi kalau kita di kota ini kalau kayak gitu mungkin repot kali Pak ya, mungkin repot. Jadi akhirnya pakai amplop ya yang kita isi uang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jadi dulu pernah ya ada musibah dulu saya pernah buka itu amplopnya itu ada yang nyumbang 2.000 rupiah Pak, jangan gitu. Sebaiknya jangan. Kalau misalnya ada musibah kematian itu jangan nyumbang cuma 2.000 lah, jangan 2.000 rupiah. Kalau di sini mungkin nggak Pak ya, ada 2.000 itu pernah saya ikut ngitung itu kan, ada 2.000 rupiah. Sengaja betul kadang namanya nggak ada di amplop isinya 2.000 rupiah ya. Ya paling banter ada 5.000 ya. Ya begitu takziah nanti malam ya ngaruh besek misalnya. Jangan gitu. Jadi kita justru malah ya ketika ada orang kematian itu kita semaksimal mungkin bisa membantunya kalau gitu. Kalau misalnya bisa gitu. Ya. Ya kalau kita ikut datang hajatan aja paling dikit kan 50.000 Pak ya, 50.000. Ada yang 100.000 kalau kita nyumbang. Apalagi kalau yang ngundang itu di gedung Pak ya, kan nggak mungkin gitu. Gedung itu paling kali 500.000 kita bisa nyumbang ya. Ya. Nah, sama yang kena musibah kita tidak nyumbang ya, minimal sama lah kalau kita diundang gedung 500.000. Kalau ada yang meninggal kita nyumbang 500.000 gitu kan. Seenggaknya kalau kita nyumbang hajatan 50.000, nyumbang kematian kita 50.000. Jelas ya untuk meringankan orang yang kena musibah sebenarnya. Jadi sudah banyak antisipasinya dari iuran rukun kematian. Kalau seandainya tidak mampu. Tapi kalau mampu dan ada rezekinya, yang penting ikhlas ya. Tapi kalau rasa keberatan ya, kalau kita berhitung ya mungkin ada Pak kadang-kadang yang ditinggalkan itu ngurang-ngurangin warisan aja lah gitu. Ngapain ngadain yasinan takziah itu misalnya gitu kan, ngurang-ngurangin ini aja ya, itu jangan kalau kita terpaksa ya, karena sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu orang kematian itu ya, maka dari itu dalam rukun kematian ini sebaiknya kita bisa lakukan untuk apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Apalagi Pak, yang dihadapi oleh musibah itu sebenarnya tidak hanya mengurusi jenazah itu Pak ya, tidak hanya mengurusi jenazah itu. Sepeninggal almarhum itu pasti ada yang ditinggalkan. Makanya ketika ada sambutan sebelum menguburkan itu kan ahli warisnya ngomong, bagi yang punya hutang piutang dengan almarhum, kami ahli warisnya harus siap untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Itu masih ngadepin lagi. Oke kata orang nanti ngedenger itu kan, datang ke rumah ya, ayah kamu punya, bapak kamu punya ini nih hutang 50 juta, nah harus keluar lagi kan. Gimana kalau dia bukan orang mampu kan gitu. Maka dari itu kita ringankan dengan adanya rukun kematian ini, karena tidak tahu kita orang yang kena musibah itu lagi dapat masalah, belum lagi nanti 3 harinya orang luar biasa. Makanya udah dia sedih lah ya. Makanya dengan adanya rukun kematian ini sangat membantu sekali. Maka ketika kita ditagih rukun kematian, ingatlah hal itu. Jangan kita bukan karena ingin giliran kita, bukan, tapi kita ingat ini adalah sedekah saya membantu orang yang kesulitan. Ketika kita hadir sesibuk apapun kita ya, 10 menit 15 menit kita datang lah, kita hadir ya untuk melayat itu, walaupun tidak sampai menguburkan, setidaknya kita kasih amplop dan seterusnya ke ahli musibah itu. Makanya dengan adanya rukun kematian ini setidaknya bisa meringankan. Hadirin rahimakumullah, mungkin inilah yang bisa kita bahas tentang rukun kematian ini. Walaupun di sini memang sudah sangat baik sekali, tetapi ini sebagai pengingat saja bahwa rukun kematian ini sebenarnya dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan, salah satu cara untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menutup
kajian ini sama-sama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bersyukur Kau pertemukan kembali kami dengan bulan Rajab ini ya Allah, yang mana di dalam bulan Rajab ini Engkau lipat gandakan amal saleh kami untuk mengajar ketertinggalan kami dengan para orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah ya Ghafur, kami menyadari bahwa kami banyak salah ya Allah. Ighfir dzunubana ya Ghaffar ya Ghafur ya Ghafir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, Kaulah yang Maha Pengampun. Tanpa pengampunan dari-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, bersihkan pula hati kami dari kesalahan pada orang lain, orang yang pernah kami sakiti. Mohon ya Allah, bukakan pintu maaf dalam hati mereka untuk memaafkan kesalahan kami kepadanya, dan mudahkan kami menjadi orang-orang yang pemaaf, sebagaimana kami ingin dimaafkan oleh-Mu dari dosa-dosa. Kami mohon pula ya Allah, eratkan selalu persatuan umat Islam ini ya Allah. Satukan hati-hati kami dalam takwa, dan gerakkan hati kami untuk dapat saling membantu dan membuktikan Islam rahmatan lil alamin. Mohon ya Allah, kabulkan permohonan doa kami. Jangan Kau jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang terkabulnya doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin fansurna innaka khairun nasirin. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.